Semakin dilihat, malah semakin tampan. Bahkan sedang tertidur pun wajahnya terlalu manis untuk disebut iblis. Apa benar kamu yang dibicarakan orang-orang? Atau semua itu cuma cerita kosong yang dilebih-lebihkan? Karena yang aku tahu, iblis itu menyeramkan, bertanduk, bermata merah menyala. Tapi kamu malah seperti malaikat. Andai saja orang-orang desa melihatmu, aku yakin mereka bakal menyesal karena udah bilang kamu iblis. Oh iya, aku juga heran, kenapa kamu jarang sekali berbicara? Apa karena kamu sendirian terus di kastil ini, sampai lupa caranya berbincang? Atau kamu emang gak suka manusia jadi lebih memilih diam? Ya, aku juga ngerti sih kalau diperlakukan kayak kamu. Mungkin aku juga bakal males ngomong sama siapapun. Tahu nggak? Sepi itu menyebalkan, tapi anehnya di sini aku nggak ngerasa sendirian. Mungkin karena ada kamu. Meskipun kamu dingin, meskipun kamu jarang ngomong, tapi aku merasa dilindungi. Apa aneh ya kalau aku bilang gitu? Tampan, malaikat, dia benar-benar tidak tahu siapa aku. Ratusan kali aku mendengar sumpah dan ketakutan dari bibir wanita yang datang ke kastil ini. Tapi dia malah sebaliknya. Bahkan, dia melihatku hanya seseorang yang kesepian. Alistair, kau itu iblis apa malaikat? Terserah deh. Yang penting, jangan hilang. Wajahmu tetap hilang di mataku. Kutukan ini tidak pernah gagal menertawakan kelemahanku. 1000 tahun, dan aku bahkan lupa dengan wajahku sendiri. Lalu kenapa sekarang aku begitu ingin melihatmu, Selena? Bodoh, kenapa kau mengingatkanku pada sesuatu yang seharusnya sudah mati bersama masa lalu? Pangeran, kita tidak boleh bertemu lagi. Tuhan melarangku untuk mencintai, dan Raja akan murka bila tahu. Biarlah, aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan gelarku. Kita ini dosa. Aku telah bersumpah pada Tuhan untuk tidak mencintai siapapun. Kalau begitu, biarkan aku menjadi dosamu satu-satunya. Jika mencintaiku adalah dosa, maka aku akan menanggung seluruh neraka untukmu. Aku takut, Pangeran. Aku juga, tapi bersama denganmu. Untuk pertama kalinya aku tahu arti hidup. Aku mohon, jangan lepaskan aku. Berani sekali kau, Alistair, menodai sumpah suci seorang biarawati. Kau mengkhianati darah dan tata. Jangan, saya mohon, lepaskan dia. Salahkan aku saja, bawa aku saja. Jangan! Kalau cinta hanya berakhir dengan kematian, maka biarkan aku hidup dalam kematian itu. Ketika dunia ingin memisahkan kami, maka aku buang dunia ini dari mataku. Jika takdir ingin merampasnya dariku, maka aku menolak takdir itu selamanya. Aku bersumpah, hanya wajah perempuan ini yang akan kuingat. Wajah manusia lain biarlah lenyap. Bahkan wajahku sendiri biarlah hilang dari pandanganku. Demi sumpah ini, biarlah darahku menjadi saksinya. Engkau memiliki keabadian di atas kematian, maka kematian tak akan menyentuhmu. Engkau memilih wajahnya di atas dunia, maka wajah siapapun akan terhapus darimu. Engkau memilih cinta di atas takdir, maka cinta itu akan menjadi kematianmu. Bukan ini yang aku inginkan. Aku ingin mati bersamanya. Dan itulah harga dari putus asa. Kau akan hidup selamanya, dan kau tidak akan pernah melihat wajah siapapun.
tapi wajahnya akan jadi satu-satunya yang tak pernah kau lupakan. Itu hukumanmu, itu sumpahmu, itu takdirmu. Ratusan tahun aku bertahan dalam sunyi. Ratusan jiwa datang lalu pergi. Mawar mereka layu satu persatu. Aku terus hidup, berharap kematian datang menjemputku. Aku menikah ratusan kali hanya untuk menemukan akhir itu. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya aku takut. Takut kalau aku hancur sebelum sempat mengerti kenapa dia berbeda. Takut kalau aku lenyap sebelum sempat tahu wajahnya. Loh, kok aku ada di sini sih? Semalam bukannya aku itu bukan mimpi. Jadi semalam aku beneran di sini. Astaga, apa aku semalam ngoceh? Apa dia dengar semuanya? Malu banget. Gimana kalau semalam aku ngomong yang aneh-aneh? Apa semalam aku mendengkur? Atau mulutku terbuka? Atau jangan-jangan aku ngiler? Jangan sampai dia lihat sisi jelekku. Wangi banget, baunya enak sekali. Jadi wangi ini masakan dia. Seriusan dia masak sendiri? Aku makin yakin kalau dia itu bukan iblis. Tidak perlu sembunyi. Kemarilah, duduk. Ketahuan ya? Makanlah. Jadi kamu biasanya masak sendiri? Tidak perlu banyak tanya. Nanti dingin. Baiklah. Aku kira iblis itu makanannya aneh-aneh gitu, kayak daging mentah, darah, atau apalah. Ternyata kamu masakannya normal juga ya, kayak manusia. Aku tidak berbeda. Iya, aku melihat itu sekarang. Tapi aku sedikit heran deh, kenapa kamu memasak? Apalagi kamu mengajakku makan bersama seperti ini. Biasanya setiap kali aku di dekatmu, pasti kamu terlihat risih. Kenapa aku bahkan membiarkan dia duduk di sini bersama aku? Biasanya, aku akan mengusir siapapun tanpa ragu. Bahkan sekarang, tanganku sendiri yang menyiapkan makanan ini. Dan entah bagaimana, aku tidak merasa keberatan. Sekian lama aku menutup diriku. Tidak pernah ada satupun yang bisa menyingkap dinding ini. Tapi entah mengapa, gadis ini membuatku lupa siapa diriku. Kenapa aku tidak bisa bersikap seperti biasanya? Aku tidak mengajakmu. Kau yang datang sendiri. Oh, jadi bukan aku yang diajak ya? Makan saja, jangan terlalu banyak bicara. Akhirnya selesai juga. Garis matanya tajam, hidungnya mancung. Tapi sayang, senyum itu belum pernah kulihat. Meskipun begitu, lewat lukisan ini, setidaknya aku bisa membayangkan sedikit senyumnya. Semoga suatu hari nanti aku benar-benar bisa melihatnya. Alistair, boleh aku masuk sebentar? Aku ingin menunjukkan sesuatu. Aku tahu mungkin kau tidak suka diganggu, tapi kali ini aku sungguh ingin kau melihatnya. Alistair, jangan bilang aku harus masuk sendiri lagi ya. Kalau begitu dengan terpaksa aku masuk nih. Pintu itu terakhir kali aku masuk ke sini, perasaan pintu ini nggak ada deh. Jadi memang benar ini semacam pintu kemana saja. Tapi kalau aku buka, aku bakalan ada di mana ya kali ini? Paris, Roma, atau mungkin aku benar-benar ingin sekali masuk. Tapi kalau aku menyentuhnya lagi, aku tidak tahu seberapa marah dia padaku nanti. Loh, kok kebuka sendiri? Itu bukan aku loh. Kok aneh banget ya? Apa jangan-jangan ini si Alistair yang nyuruh aku masuk? Apa aku masuk aja kali ya? Aku janji deh, kalau semisal nanti dia udah melihat lukisan ini, aku bakalan langsung pulang lagi.
Loh, kok gelap? Ini di mana? Ini bukan kota, bukan juga negara lain deh. Rasanya kayak beda sekali. Tempat apa ini? Kenapa jalannya seperti menuju... Alister? 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 Apa ini? Sudah pernah ku bilang, jangan pernah masuk ke kamarku. Maaf, aku tidak bermaksud. Aku hanya pintu itu terbuka dan aku... Kenapa di sini banyak sekali makam? Dan kenapa semua mawarnya mati? Tapi kenapa hanya mawar itu yang tetap hidup? Siapa yang dikunjungi Alister? Apa ini bagian dari rahasianya yang disembunyikan? Kalau benar dia iblis, kenapa wajahnya sekarang terlihat begitu rapuh? Simpan saja pertanyaanmu. Jika waktunya tiba, aku sendiri yang akan menceritakannya padamu. Sekarang, ikut aku keluar dari sini. Mawar ini, kenapa tetap segar? Ratusan tangkai yang kugenggam semuanya layu. Tapi kali ini berbeda. 30 hari, tak satu pun kelopaknya jatuh. Selena, siapa sebenarnya dirimu? Hei bunga kecil, apa kau menyimpan rahasia tuanmu? Dia memang dingin dan keras, tapi aku yakin hatinya tidak sekejam itu. Seharusnya aku takut tinggal di sini, tapi setiap kali melihatmu tetap segar, aku justru merasa tenang, seakan ada alasan untukku bertahan lebih lama. Lucu ya, bunga yang terlihat rapuh malah lebih kuat dariku. Kalau kau bisa bertahan, aku juga harus bisa kan? Jadi, tetaplah mekar, karena kau satu-satunya bukti kalau aku masih sanggup bertahan, dan juga bukti kesetiaanku padanya. Kenapa kata-katanya bisa menusuk lebih dalam daripada ratusan janji yang pernah aku dengar? Dia bicara seakan tidak takut, seolah benar-benar bisa bertahan di sisiku. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, semua akan sama. Bunga itu akan layu, dan begitu juga dirinya. Kesetiaannya pada bunga itu seakan ia tak sadar betapa kejamnya mawar yang ia jaga. Andai dia tahu, bunga itu bukan tanda kehidupan, tapi tanda kematian yang tertunda. Dan tetap saja, hatiku bergetar mendengar setiap katanya. Selena, kenapa kau begitu yakin bisa bertahan? Semua yang datang padaku hancur, semua pergi dalam duka. Aku terbiasa ditinggalkan, tapi kali ini, untuk pertama kalinya aku takut. Takut jika kau juga hilang. Papa selalu bilang, masakan itu soal hati. Kalau dibuat dengan tulus, rasanya juga bisa sampai ke hati. Entah dia akan merasakannya atau tidak, tapi untuk pertama kalinya, aku ingin benar-benar mencoba. Aneh ya, biasanya aku masak hanya untuk diriku sendiri. Tapi sekarang, aku ingin dia mencicipi. Kenapa rasanya pusing sekali? Apa karena telat makan? Sebaiknya aku panggil Alister agar segera makan. Kau, kenapa? Alister? Maaf, aku nggak apa-apa. Mungkin hanya sedikit lapar. Aku memang tak bisa melihat wajahnya. Aku tak tahu ia pucat atau tidak. Tapi energi di sini terasa berbeda. Apakah ia sakit atau hanya sekedar kelelahan? Pas banget kamu datang. Baru saja mau aku panggil. Mari kita makan. Apa kau benar baik-baik saja? Aku hanya telat makan. Cepatlah, aku sudah lapar. Gimana? Apanya? Masakannya lah. Ya, seperti biasa. Biasa? Maksudmu? Enak. Nah, gitu dong. Kan aku jadi happy. Kenapa rasanya begini? Apa dia bohong? Kok bohong ya soal makananku? Tidak. Buktinya makanan ini pahit. Apa kau sakit? Tidak. Ya sudah, makanlah. Sepertinya aku sudah kenyang. Aku duluan ke kamar ya. Hanya 2 suap? Kenyang? Tadi sebelum kamu datang, aku sudah lebih dulu mencicipi. Sepertinya terlalu banyak. Aku pergi dulu ya. Bohong. Jangan-jangan dia benar-benar sakit. Semua pengantin sebelumnya tak pernah sejauh ini.
Mereka sudah pergi sebelum sempat selemah itu. Apakah ini tandanya ia tak akan lama lagi? Apakah bunga itu juga akan jatuh? Bunganya tidak layu, tapi kenapa aku merasa energinya Selena berbeda hari ini? Tubuhnya semakin lama semakin lemah. Tapi kenapa kali ini hanya satu kelopak yang gugur? Padahal milik para pengantin sebelumnya langsung layu tanpa menunggu satu persatu seperti ini. Kamar ini? Kenapa aku bisa ada di kamar ini? Akhirnya kau bangun. Kenapa aku bisa ada di kamarmu? Bukankah semalam aku tidur di kamarku? Kau bukan tidur, tapi pingsan. Tubuhmu melemah dan aku tidak tahu harus apa. Maka dari itu aku bawa kamu ke kamarku. Jika memang terasa merepotkan, kau bisa saja membiarkanku pingsan tanpa harus repot membawa aku ke kamarmu. Aku tahu, tapi justru aku lebih terganggu bila membiarkanmu pingsan sendirian. Semalam kau mengigau, dan aku tidak bisa hanya berdiam diri melihatmu begitu. Sepertinya dia demam. Aku hampir lupa rasanya menyentuh manusia. Ratusan pengantin sebelumnya, tidak ada yang seperti ini. Mereka tidak pernah sakit, hanya mati begitu saja. Jangan! Jangan kunci aku dari luar, aku janji. Aku gak akan melawan lagi. Aku capek. Aku gak kuat lagi. Kalau hidup cuman begini, kenapa aku harus bertahan? Aku gak punya siapa-siapa lagi. Tolong jangan biarkan aku sendirian lagi. Aku benci gelap. Aku benci sepi. Aku benci dingin. Kenapa semua orang ninggalin aku? Jangan pergi, aku mohon. Tolong jangan tinggalkan aku. Tubuhnya panas. Kalau aku hanya diam, aku tak tahu apa yang akan terjadi. Memang merepotkan, tapi aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Ibu, aku takut gelap. Alister sayang, tenanglah, ibu di sini, jangan takut. Ini, simpan apa di dahiku? Kenapa rasanya basah dan dingin? Itu kain, nak, ibu rendam dengan air hangat agar demammu turun. Oh, jadi ini obatnya ya, Bu? Rasanya aneh, tapi enak. Bukan obat sayang, hanya cara sederhana. Tapi dengan doa ibu, kau pasti sembuh. Kalau kainnya jatuh, apa demamku akan balik lagi, Bu? Tidak, kalau jatuh, ibu akan pasang lagi. Jangan takut, kau tidak akan sendirian. Ibu jangan pergi ya. Ibu tidak akan kemana-mana sampai kau tertidur dan sembuh. Ibu akan ada di sini. Ibu, boleh pegang tanganku terus? Tentu saja, pegang dengan erat. Selama ibu di sini, kau akan aman. Kalau kain ini jatuh, akan kupasang lagi. Jangan takut, kau tidak sendiri di sini. Jadi, kamu yang menjagaku semalaman. Aku hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Tetap saja, aku harus berterima kasih. Dingin, tapi menenangkan. Rasanya seperti ada orang tuaku di sini. Jangan bandingkan aku dengan orang tuamu. Iya, maaf, tapi aku senang. Ternyata kau juga bisa peduli. Bunga itu kenapa masih bertahan? Lihat, aku sudah jauh lebih baik. Wajahku pun tidak pucat lagi. Bukankah itu artinya aku baik-baik saja? Aku tidak bisa memastikan. Kenapa sih kamu selalu terlihat khawatir tapi pura-pura tidak peduli? Aku masih di sini, aku masih hidup. Aku masih bicara padamu, itu belum cukup. Aneh ya, bunga itu kelihatan rapuh, tapi malah lebih kuat dariku. Mungkin dia tahu aku harus bertahan lebih lama di sini. Senyuman itu, kau tampan sekali kalau tersenyum. Aku suka melihatmu begitu. Alister, jangan pergi dulu. Istirahatlah. Kalau kau tersenyum lagi, tolong jangan disembunyikan. Aku ingin melihatnya lebih sering.
iblis. Lebih tepatnya sih seperti pangeran. Lihat saja, matanya, hidungnya, bibirnya, semua terlihat sempurna. Bahkan cara meminum kopi saja terlihat sangat elegan, seperti seorang bangsawan. Selama ini, kamu tak pernah benar-benar tersenyum. Karena itu, aku hanya bisa melukis imajinasiku, memberi sedikit senyum di atas kanvas. Tapi setelah melihat senyummu secara langsung, ternyata jauh lebih indah. Untuk pertama kalinya, aku merasa karyaku kalah. Maaf ya lukisan, tapi kali ini aku harus jujur. Sudah cukup bersembunyi di balik sana. Keluarlah. Kedua kalinya ya ketahuan. Aku cuma mau kasih sesuatu. Waktu itu hampir kuberikan, tapi waktunya belum tepat. Jadi baru sekarang. Apa kamu mau melihatnya? Kamu tidak menjawab, aku anggap mau ya. Tada! Lihat, aku melukis wajahmu di atas kanvas ini. Aku tahu yang kugambar dengan aslinya memang tidak sama. Tadinya aku pikir lukisan ini yang paling indah, tapi ternyata pemenangnya adalah kamu yang aslinya. Lukisan itu tidak berarti apa-apa. Kamu keras kepala ya? Aku sudah susah payah melukisnya, dan kamu bilang tidak berarti apa-apa. Setidaknya hargai, karena aku sudah susah payah melukis ini. Tidak ada yang menyuruhmu untuk melukis itu. Aku tahu, tapi apa susahnya sih bagimu untuk sedikit menghargai? Setidaknya ucapan terima kasih. Wajahmu memang tampak seperti manusia, tapi nyatanya kau memang iblis. Iblis yang sesungguhnya. Kenapa dada ini sakit sekali? Ini pertama kalinya aku merasakan sakit seperti ini.